Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Rahmanura dari Prodi Kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menyampaikan informasi mengenai vitamin C untuk ibu menyusui. Tidak usah lama-lama, baiklah kita simak video berikut ini. Vitamin C untuk ibu menyusui. Bayi merupakan anugerah yang terindah yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada manusia. Memberikan ASI eksklusif juga dapat membantu bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan kelak. Secara fisik, ia mendapatkan asupan gizi yang cukup, jauh lebih cukup dari segala yang ditawarkan oleh dunia. Sedangkan secara batin, dengan menyusui mendapat limpahan kasih sayang dan ikatan atau rasa yang kuat sehingga ia bisa merasakan bahwa kehadirannya di dunia tidak disia-siakan. ASI merupakan sumber makanan yang mengandung nutrisi yang lengkap untuk bayi dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi, serta sebagai makanan tunggal untuk memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Selain itu, ASI juga dapat diandalkan untuk melindungi bayi dari berbagai macam infeksi dan penyakit. Hal ini disebabkan karena ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi karena mengandung berbagai zat antibodi dan dapat melindungi bayi dari serangan alergi. ASI mengandung semua nutrisi penting yang diperlukan bayi untuk tumbuh kembangnya serta antibodi yang bisa membantu bayi membangun sistem kekebalan tubuh dalam masa pertumbuhannya. Sesungguhnya lebih dari 100 jenis zat gizi terdapat dalam ASI, di antaranya ialah AA, DHA, taurin, dan spermiomelin. WHO membuat rekomendasi pada ibu menyusui eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya. Sesudah umur 6 bulan, bayi baru dapat diberikan makanan pendamping ASI dan ibu tetap memberikan ASI sampai anak berumur minimal 2 tahun. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga merekomendasikan para ibu untuk menyusui eksklusif selama 6 bulan pada bayinya. Pemberian ASI berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui SK Menkes nomor 450 Menkes SK 4 2004 tanggal 7 April 2004 telah menetapkan rekomendasi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Menurut pemerintah, nomor 33 tahun 2012 adalah ASI diberikan pada bayi sejak lahir selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Menyusui bayi di Indonesia sudah menjadi budaya, namun praktek pemberian ASI masih jauh dari yang diharapkan. Alasan tidak memberikan ASI eksklusif yaitu air susu yang tidak keluar. ASI mengandung lemak rantai panjang dan enzim lipase. Mineral dalam ASI kadarnya sangat sedikit, tetapi dapat memenuhi kebutuhan bayi. Kolostrum yang keluar untuk pertama kalinya yang berwarna kuning kental juga sangat berguna bagi bayi karena mengandung protein yang sangat tinggi. Stadium ASI dibagi menjadi 3, yaitu stadium 1 adalah cairan yang pertama kali disekresikan oleh kelenjar payudara pada 4 hari pertama setelah persalinan. Yang kedua ada stadium 2. Ini diproduksi pada hari ke-5 sampai hari ke-10. Volume ASI meningkat tetapi kandungan proteinnya semakin sedikit. Kandungan lemak dan karbohidrat meningkat. Yang ketiga, stadium 3 yang diproduksi pada hari ke-10 sampai seterusnya. Karena itu, ibu yang sedang menyusui harus makan lebih banyak daripada biasanya dan lebih bergizi. Kalori sebesar 550 kalori per hari dan protein 17 gram per hari. Banyak hal yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Produksi dan pengeluaran ASI dipengaruhi oleh 2 hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Prolaktin mempengaruhi jumlah produksi ASI, sedangkan oksitosin mempengaruhi proses pengeluaran ASI. Prolaktin berkaitan dengan nutrisi ibu. Semakin asupan nutrisi baik, maka produksi yang dihasilkan juga baik. Vitamin C. Vitamin adalah zat organik yang tidak dapat dibuat oleh tubuh, tetapi diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil untuk dapat berlangsungnya berbagai reaksi faal dan biokimia dalam tubuh.
agar metabolisme pertumbuhan dan perkembangan berjalan normal. Selain itu, vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Vitamin berdasarkan kelarutannya di dalam air. 1. Vitamin yang larut di dalam air, vitamin B dan C. Kedua, vitamin yang tidak larut di dalam air ada vitamin A, D, E, dan K atau disingkat vitamin AD. Vitamin C banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di dalam tubuh, vitamin C juga berfungsi sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Vitamin C merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi di sekitar lingkungan kita. Terkait dengan sifatnya yang mampu menangkal radikal bebas, vitamin C dapat membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga risiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif seperti kanker dapat diturunkan. Dan itu, vitamin C berperan dalam menjaga bentuk dan struktur dari berbagai jaringan di dalam tubuh seperti otot. Vitamin ini juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Vitamin tidak secara langsung memberikan energi bagi tubuh sebagai katalis. Vitamin menjadi bagian sistem enzim yang dibutuhkan untuk melepaskan energi dari protein, lemak, dan karbohidrat. Vitamin juga diperlukan untuk membentuk sel darah merah, hormon, dan materi genetik, serta untuk mempertahankan fungsi sistem saraf yang baik. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin dapat kita peroleh dari sayuran dan buah. Buah adalah salah satu sumber vitamin yang sering kita makan, tapi terkadang manusia tidak memperhatikan akan dampak kelebihan dan kekurangan vitamin. Melalui mekanisme ini, vitamin C berperan dalam menjaga kebugaran tubuh dan membantu mencegah berbagai jenis penyakit. Sumber vitamin C terdapat pada jeruk, stroberi, anggur, tomat, brokoli, kentang. Akibat kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan gusi berdarah dan nyeri pada persendian. Akumulasi vitamin C yang berlebihan di dalam tubuh dapat menyebabkan batu ginjal, gangguan saluran pencernaan, dan rusaknya sel darah merah. Vitamin C berfungsi dalam proses penyembuhan infeksi dan dapat menanggulangi alergi. Makanan yang mengandung vitamin C diantara sayuran segar, jeruk, tomat, nanas, dan lain-lain. Gusi berdarah terhambat dan proses penyembuhan luka, nyeri pada area persendian, dan daya tahan terhadap infeksi yang rendah ada ciri yang kekurangan vitamin C. Ibu bisa mengkonsumsi lebih banyak jambu, jeruk, lemon, stroberi, kiwi, dan kecambah karena tinggi kandungan vitamin C-nya. Jika berlebihan, maka vitamin C namun harap diperhatikan bahwa kelebihan vitamin C meskipun dibuang tetap dapat beresiko menimbulkan penyakit tertentu. Bagaimana sih dosisnya? Yaitu 119 mg per hari usia kurang dari 18 tahun dan 120 mg per hari di atas 19 tahun jika dalam bentuk tablet. Pemberiannya melalui oral atau suntik IV digunakan sebelum atau sesudah makan. Selain itu, untuk kekebalan tubuh bagi ibu, kecantikan kulit ibu. Jika kekurangan unsur ini, maka terjadi pembongkaran dari jaringan dalam tubuh tadi. Akibatnya ibu akan mengalami kerusakan gigi. Kadar air di dalam masa sekitar 88 gram per sen, maka ibu yang sedang menyusui dianjurkan untuk minum sebanyak 2-2,5 liter air sehari. Samping bisa juga ditambah dengan minuman air buah, karena dengan minum air buah ini setidaknya kebutuhan akan air dan vitamin bisa terpenuhi. Ibu yang sedang laktasi dianjurkan untuk tidak minum minuman keras apalagi alkohol. Demikian pula
terhadap obat-obatan berikut: diuretik, pil anti hamil, dan lain-lain. Kebutuhan gizi tambahan pada ibu menyusui. Dan inilah contoh vitamin C, ada jeruk, kiwi, apel, pisang, sayuran, cambah. Itulah informasi mengenai vitamin C untuk ibu menyusui yang bisa saya sampaikan. Pesan dan kesan untuk yang menonton video ini, khususnya ibu-ibu, hendaklah makan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi vitamin C, karena pada saat ibu memberikan ASI maka membutuhkan banyak tenaga.